Selamat pagi, perkenalkan nama saya Patricia Ivana, NIM 120260146 dari Prodi Farmasi. Sekarang saya akan melaksanakan tugas ujian akhir PKS, yaitu dengan membuat dua program dari Floweritan sama Dev C++. Di sini saya mengambil dua tema dari dua mata kuliah, yaitu fisika dan kimia. Yang pertama dari fisika, saya mengambil dari rumus daya. Kita bisa lihat bagannya di sebelah sini. Di sini saya menggunakan tipe data string array jenis itu 3. Terus saya juga menggunakan tipe data real, ada waktu, usaha, dan daya. Saya juga mendeklarasikan string tipe data string input. Lalu setelah sistem mulai berjalan, output akan memberikan kalimat halo, selamat datang. Kita akan menghitung daya. Mau mencoba menghitung daya. Nah, di sini saya melakukan perulangan. Saya menggunakan do. Di sini saya menginput input, terus saya menggunakan percabangan, yang dimana input sama dengan daya. Nah, jika sudah, sistem akan mengeluarkan untuk perhitungan daya, seperti memasukkan waktu, usaha, dan langsung menghitung. Daya adalah sekian. Lalu jika tidak, sistem akan bertanya kembali, mau menghitung apa? Lalu akan menginput waktu. Jika menginput waktu, sistem akan mengeluarkan seperti ini untuk perhitungan waktu. Jadi sistem akan memberikan output masukan daya, masukan usaha, lalu hasilnya adalah waktu sama dengan. Namun jika tadi di atas bukan waktu kembali, sistem akan bertanya kembali, mau menghitung apa? Jika yang diinput adalah usaha, lalu akan keluar seperti sistem untuk menghitung usaha. Seperti kita akan menghitung usaha, masukkan daya, dan masukkan waktu. Setelah selesai, semua akan berarah ke sini, yang dimana adalah keluar. Lalu berakhir di sini. Bisa kita jalankan programnya. Kita langsung disambut, halo selamat datang, kita akan menghitung daya. Mau mencoba menghitung daya, kita memberi tulisan daya. Kita akan menghitung daya, masukkan waktu, kita input waktunya 9, usahanya kita bikin 3. Daya sama dengan 0,333. Jadi aplikasi ini bisa berjalan. Bagaimana jika kita masukkan waktu? Langsung keluar, kita akan menghitung waktu, masukkan daya. Dayanya kita bikin 10, usahanya kita bikin 5. Usaha sama dengan 50. Jika kita menulis usaha, akan keluar kembali. Kita akan menghitung usaha, masukkan daya. Dayanya kita memberi 8. Waktunya kita bikin 4. Usaha sama dengan 2. Jadi aplikasi ini bisa berjalan. Oke, kita pindah ke Dev C++ dari rumus daya. Sini sudah terlihat jelas. Pertama, saya menggunakan include iostream using namespace std. Kita buat inti main, langsung buka kurung kurawal untuk memulai. Terus saya juga menggunakan tipe data string jenis 3, daya waktu usaha. Saya juga menggunakan tipe data string input dan float, daya usaha waktu. Di sini diberi komentar program untuk menghitung daya usaha waktu. Langsung keluar kalimat code. Code ini artinya output. Halo, selamat datang. Saya akan membantumu dalam menghitung rumus daya. Tekan enter untuk melanjutkan. Lalu sistem akan berhenti sejenak di sini. Setelah kita menekan enter. Lalu selanjutnya akan keluar lagi pilihan di bawah ini. Silakan pilih menu di bawah ini dan sudah ada menu yang tersedia untuk dipilih. Dan sudah diberi jelas
tanpa kutip untuk menulisnya. Karena kalau memakai kutip, sistem tidak akan mengenalinya dan itu akan error. Lalu di sini saya menggunakan perulangan, yaitu do. Sini ada cin input. Cin itu artinya input, jadi kita menginput. Nah, kalau jika yang diinput jenis 0, di sini array. Kalau misalnya array 0, array itu dihitung dari 0, 1, 2, 3. Tapi kalau tipe data dari 1, 2, 3, 4. Nah, jadi jika kita menginput jenis 0, itu pasti akan keluar adalah daya sebelah sini. Langsung. Silakan masukkan usaha, masukkan variabel-variabel untuk menghitung daya seperti usaha dan waktu. Lalu dibuat rumusnya daya sama dengan usaha dibagi waktu. Lalu output yang keluar adalah daya yang dihasilkan jika memiliki usaha yang tadi dan waktu adalah, dan sini ada satuannya. Else if, jika kita menginput jenis 1. Jenis 1 adalah waktu. Yang 0 tadi daya, yang 1 sekarang waktu. Langsung keluar, kamu mau menghitung waktu. Silakan masukkan daya di usaha. Nah, di sini kita masukin, lalu kita beri rumusnya, waktu sama dengan daya dikali usaha. Nah, terus setelah itu sistem akan mengoutput waktu yang dihasilkan jika memiliki daya sekian dan usaha sekian adalah waktunya sekian. Sini ada satuannya. Nah, di sini juga ada yang ketiga. Jika kita menginput jenis 2, di mana yang tadi paling terakhir yaitu usaha, langsung dimasukin variabelnya yaitu daya, waktu, dan di sini ada rumusnya usaha sama dengan daya dibagi waktu. Dan sistem akan mengeluarkan usaha yang dihasilkan jika memiliki daya sekian dan waktu sekian adalah, di sini muncul hasilnya. Dan bisa kita lihat di sini, kalau misalnya yang lain selain pilihan di atas, sistem akan keluar input error, pilih lagi. Nah, setelah itu, sini ada while dengan keluar dan sudah selesai. Baik, kita bisa mencoba aplikasi ini, programnya, compile and run. Saran, langsung muncul seperti ini ya. Tekan enter. Nah, sini mulai nih, kita mengetik daya. Masukkan usaha, kita bikin 10, waktu kita bikin 5. Hasilnya keluar 2 joule per second. Kita masukkan waktu. Kalau menghitung waktu, masukkan daya, dayanya 10, usahanya 5. Waktunya adalah 50. Sekarang kita bikin lagi usaha. Masukkan dayanya 9, waktunya 3. Adalah 3. Seperti itu. Jadi aplikasi ini bisa berjalan. Selanjutnya kita akan membahas dari logaritma molaritas. Bisa kita lihat di sini, saya mendeklarasikan string array jenis 3. Saya menggunakan tipe data real, molaritas, jumlah, volume, dan string input. Lalu output akan bilang, halo selamat datang, kita akan menghitung molaritas. Mau mencoba menghitung molaritas? Di sini saya akan melakukan perulangan do. Dan di sini langsung kita input. Dan saya menggunakan percabangan jika kita input sama dengan molaritas. Nah, kita akan menghitung, dan kalau misalnya kita nulis molaritas,
itu sistem akan menghitung molaritas dan akan memasukkan variabel-variabel untuk menghitung molaritas. Jadi kita masukkan volume, kita masukkan jumlah dan langsung dihitung. Nah, jika kita tidak menulis molaritas, maka sistem akan bertanya kembali mau menghitung apa. Jika kita menulis jumlah, sistem akan mengeluarkan untuk perhitungan jumlah, yaitu kita akan memasukkan molaritas dan volume larutan dan langsung mulai berhitung jumlah, langsung keluar hasilnya. Dan jika tidak menulis jumlah, sistem akan kembali bertanya mau menghitung apa. Jika kita membuat volume, sistem akan mengeluarkan seperti ini. Ini adalah kita akan menghitung volume larutan, masukkan molaritas, jumlah mol zat, volume larutan, dan langsung menghitung. Jika tidak sesuai, sistem akan langsung keluar dan akan kembali ke sini. Lalu berakhir ke sini. Nah, ini untuk div logaritmnya. Sekarang untuk di def C++-nya. Di sini saya menggunakan include IOStream using namespace std dan inti main. Terus saya menggunakan array, menggunakan tipe data string jenis ketiga yaitu molaritas, jumlah mol zat, volume larutan. Saya juga menggunakan tipe data string input dan float molaritas, jumlah mol zat dan volume larutan. Saya juga memberi komentar program untuk menghitung molaritas. Lalu di sini output akan keluar. Ini adalah code itu output yang diberikan. Halo semua, selamat datang. Lalu akan diberikan lagi, saya akan membantumu dalam menghitung rumus molaritas. Dan langsung muncul tekan enter untuk melanjutkan. Setelah itu sistem akan berhenti sejenak setelah ditekan enter. Lalu akan muncul pilihan-pilihan menu di bawah ini. Kita bisa memilih, jika kita memilih molaritas, akan langsung masuk ke sini. Jika input jenis 0 di sini adalah array, tipe data array. Jadi, array itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Dan kalau misalnya di sini berarti ada 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya di array cuma mulai dari 0. Dan di sini kita menulis 0. Dan sini muncul kamu mau menghitung apa. Terus nanti langsung masuk. Dan kita akan langsung menginput jumlah mol zatnya, volume larutan, langsung mulai menghitung. Lalu output akan bilang molaritas yang dihasilkan jika memiliki jumlah mol zat sekian dan volume larutan sekian adalah, dan di sini ada hasilnya dan satuannya. Lalu, yang kedua, else if, jika yang diinput adalah jenis array yang kedua, sistem langsung mengingat kembali yang sudah disimpan oleh array. Di sini ada code, kamu mau menghitung volume larutan, langsung masukkan molaritas dan jumlah mol zat, itu variabel yang digunakan. Lalu di sini sudah saya beri rumusnya dan mulai menghitung. Dan di sini langsung terlihat di hasilnya volume larutan yang dihasilkan jika memiliki molaritas sekian dan jumlah mol zat sekian adalah, di sini langsung keluar nih hasilnya. Lalu yang ketiga, else if, input jenis yang tipe data yang kedua yang tadi sudah diingat oleh array. Nah, langsung dimasukkan ke variabelnya molaritas dan volume larutan. Di sini sudah ada rumusnya. Langsung nanti output akan keluar jumlah mol zat yang dihasilkan jika memiliki molaritas sekian dan volume larutan sekian adalah, ini adalah hasilnya. Dan sini adalah kalau misalnya selain dari tipe data yang sudah di atas itu, akan langsung input error, pilih lagi. Nah, habis itu while input keluar, langsung keluar. Dan sini sudah selesai. Langsung aja kita compile and run. Kita mulai, enter. Kita langsung pilih molaritas. Kamu hitung jumlah mol zat 10. Volume larutannya kita buat 5. Selesai, kita bikin lagi jumlah mol zat. Kamu hitung molaritas 10. Volume larutannya 8. Dan sini adalah hasil 80. Kita tulis volume larutan. Molaritasnya kita bikin 5, jumlah mol zatnya kita bikin 10. Nah, 2, berarti aplikasinya dapat berjalan. Oke, kita coba yang ini. Halo, selamat datang. Kita akan menghitung molaritas. Mau mencoba menghitung molaritas, tulis molaritas. Langsung masukkan
Jumlah mol zatnya 10, masukkan volume larutannya 5, molaritasnya sama dengan 2. Kita buat jumlah, kita akan menghitung jumlah mol zat, masukkan molaritasnya 10, volume larutannya 5. Jumlah mol zatnya adalah 50. Coba kita akan menghitung volume. Kita akan masukkan molaritasnya 10, jumlah mol zatnya 50. Volume larutannya adalah 5. Jadi aplikasi ini dapat berjalan. Oke. Sekian dari presentasi saya, dari tugas ujian akhir PKS 2 saya. Semoga dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Terima kasih, selamat pagi.